Sofia sebagai status image. Kesia sebagai sifat khawatir. Kesia sebagai sifat khawatir. Kesia sebagai sifat khawatir. Yeremia sebagai Joseph Pembawa, Lydia sebagai Sugiro dan Saifullah. Menyaksikan drama. Berita Pegawai Jepang. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memberitakan penghentian permusuhan terhadap setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, itu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syarif mendengarnya. Apakah telah dilakukan dengan Jepang? Belum, kenapa itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang telah melakukan gencatan senjata. Kita harus segera menangani Jepang. Benar itu, Jepang sudah tidak memiliki wewenang lagi di negeri ini. Kita harus memanfaatkan momen ini. Peristiwa 15 Depok. Perdebatan golongan tua dengan golongan muda. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Hairil Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Gagasan Timur nomor 17 Jakarta pukul 20 WIB. Teman-teman sekalian, setelah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang, belum tahu dari mana informasi itu. Barusan saya dan si Pami berkumpul dengan Sahil yang mendengar cara radio Jepang yang menemukan gencatan senjata itu. Tapi negara kita sedang mengalami sebuah monopoli. Iya. Iya, saya bicarakan masalah itu. Kita bisa menempatkan situasi untuk mengamankan ini. Tepat sekali. Kalau begitu kita harus membagi tugas. Rifana dan Khairul, kalian pergi ke kediaman pertama untuk memberitahukan kabar ini. Sedangkan saya dan Bunda Lis akan memberitakan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang.
dengan Soekarno. Kita harus mengamalkan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini batang leherku. Setelah aku itu sekarang dan potong leherku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu hingga esok pagi. Kekuatan segelintir ini akan mampu mengalahkan armada tahun ini. Coba kau perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang menentukan itu? Apa tindakan untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak? Jika ternyata terjadi pertumpahan darah, bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kemerdekaan itu sendiri. Tapi sebagai kita lagi mengamalkan atas kita pula kita merdeka. Ingat tunggu bangsa, ingat tunggu bangsa yang sudah kamu. Baiklah, mereka untuk berdiri bersama. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno masih membicarakan permasalahan tersebut. Ini para pemuda menuntut untuk memperbaiki kemerdekaan Indonesia. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bu. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan yang semua dan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang penting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak melihat kembali menghadapi sendiri negeri. Selain itu, masalah tentang kemerdekaan bisa kita bicarakan lagi pada sidang PPKI 15 Agustus mendatang. Lalu bagaimana mencatat perkembangan muda? Kita berikan saja. Begitulah, mereka siap yang dikatakan, kalau tidak, bagaimana dengan jika semuanya kita baiklah kalau begitu. Selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Kita di kami muncul tidak kesadaran keputusan. Hari ini masih dibicarakan di sidang PPKI. Soekarno dan Muhammad Hatta oleh para pemuda. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan segera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengaktifkan mereka ke Rengas Dengklok agar berpusat dan mendesakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang pagi ini? masuk membawa Anda dan Soekarno menuju ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksudkan? Ya kami akan membawa kalian untuk dijelaskan agar terhindar dari ancaman mereka. Baiklah, kami akan ikut. Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Dr. Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Pak, saya tidak tahu, Bu. Katakanlah kepada aku di mana mereka sekarang. Dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Apakah Anda bersumpah? Kau bisa percaya pada aku, nak? Baiklah, kami akan mengantarmu ke tempat di Rengas Dengklok.
Pada pukul 17.30 WIB, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjumpai Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah dan semoga baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju. Mereka akan mengangkat tamu ke Jepang. Lalu kapan kita melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok? Pak Gubernur Jakarta sudah bersiap. Jika mungkin ya, kita akan melaksanakannya esok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita untuk esok hari ini. Kita butuh tempat untuk membicarakan, lagi pula harus sudah malam dan pihak Jepang pasti tidak mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan ini. Apalagi jika mereka tahu kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana kalau kita meminjam rumah perwira Jepang Laksamana Maeda? Rumah Laksamana Maeda, perumusan teks proklamasi, tanggal 16 Agustus 1945, pukul 23.00 WIB, rombongan dari Jakarta telah tiba. Selamat malam, ada apa Bung? Maafkan ganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok harinya. Benarkah? Kalau begitu silakan masuk. Saya turut gembira mendengar berita ini. Silakan gunakan ruangan yang kalian inginkan. Saya akan pergi istirahat sebentar. Terima kasih Pak Perwira. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Sukarni, Sudiro, dan BM Dia menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicara mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang dituliskan tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 04.00 WIB, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Maeda, yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Menurut saya, sebaiknya naskah tidak ditandatangani oleh orang lain. Kenapa? Lantas siapa yang akan menandatangani? PKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk tidak untuk melakukan proklamasi yang bertentangan dengan Oh benar nak. Jadi bagaimana ini? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini, seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasi? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dengan bangsa lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini berkat semua jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju, dan saya punya usul. Yang menandatangani teks cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Semuanya setuju. Soekarno memerintahkan Syahidi Melik untuk mengetik teks proklamasi. Tolong kamu ketikkan teks proklamasi ini dan tolong kamu jaga baik-baik. Syahidi Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 WIB. Lalu semua hadirin pun pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengiring kuil-kuil untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita mengenai proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga di bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah itu semua berjalan lancar. Terima kasih untuk teman-teman saya yang sangat mencukupi. Ya, terima kasih Gusti Agung yang telah bersabar negara kita bisa proklamasikan.
diri ini lagu Indonesia Raya karya Bung Contoh kita berbeda bendera. Bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa Bu. Kalau begitu bagaimana jika ibu saja yang menjadi bendera? Tapi ibu tidak punya kain, maka kain yang tersedia hanya kain merah dan putih. Bagaimana? Tentu saja. Baiklah, bendera yang buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha menyediakannya. Baiklah. Oh iya, dan ibu punya ide. Bagaimana? Kita namakan saja benderanya Samsaka merah putih. Bagaimana? Ide yang bagus. Bendera pusaka, sangsaka, dan warnanya merah putih menjadi sangsaka merah putih brilian. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana menyiapkan pidato yang akan Bapak bacakan besok. Proklamasi Kemerdekaan. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB di Jalan Penggagasan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesaat sebelum upacara dimulai. Trimurti, tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa Indonesia. Siap Om, saya akan menyerahkan saya untuk mengibarkannya. Hei kalian, jaga baik-baik bendera ini. Kalian dapat kesempatan untuk mengibarkan bendera ini pertama dalam sejarah Indonesia. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Di antaranya yaitu Mr. A.A. Amis, Hos Cokromoto, Otto Iskandar Hatta, Ki Hajar Dewantara, M. Takbri. Suasana menjadi sangat dingin. Soekarno dan Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon dengan suara yang lantang dan mantap. Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Bendera siap. Upacara Sangsaka merah putih. Hormat gerak.
DKI Jakarta berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami nyatakan kedaulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta hari 17 bulan Maret